balik lagi sama aku Arifai. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi fundamental algoritma dan pemrograman C++. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada tipe data, yang tiga konstanta, keempat array, 5 input atau output pengguna, 6 fungsi, 7 scope variabel, 1 lokal dan global, ke-8 contoh aplikasi. Nah, yang pertama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, yang pertama ada karakteristik variabel. Yang pertama harus memiliki nama yang unik. Yang kedua memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Yang keempat, nilai dapat diubah selama program berjalan, teman-teman. Nah, di sini ada contoh program C++, yaitu ada integer age sama dengan 20, dan ada double hig sama dengan 170, dan ada char grade sama dengan A, dan bool is sama dengan true. Nah, jadi sini contoh program dalam C++ nya teman-teman. Nah, oke. Di sini ada yang kedua penjelasan dari contoh programnya. Untuk menyimpan bilangan bulat, double menyimpan bilangan desimal, 3 cara menyimpan satu karakter bool, dan bool menyimpan nilai true atau false. Oke, kita next. Ya, ada tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Nah, tipe data dasarnya. Nah, di sini ada tipe dasar dalam C++. Tipe data ada integer, double, float, char, bool, string, dan ada ukuran 4 byte, 8 byte, 4 byte, 1 byte, 1 byte, dan variabel ukurannya. Nah, di sini ada rentang nilai, di sini ada contoh, dan di sini ada contoh kode dalam pemrograman. Nah, di sini ada include, iStream, assignments, patch, std, intermine, dan di sini ada banyak lagi. Di sini ada integer age dengan 20, ada double hig, char grade, bool is student sama dengan true, dan ada string name-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kita sendiri atau nama lain. Ada ini kita masukkan nama Pudi, dan juga ada code, name, and handle, dan apa namanya, the code untuk edge, dan masih seperti inilah contoh programnya, teman-teman. Kita next, ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah
deklarasikan konstanta digunakan untuk nilai tetap dan tidak berubah. Nah, di sini ada cara membuat konstantanya. Sini ada contoh program konstanta const double pi sama dengan 3000 sekian. Oke, di sini ada message sama dengan 100. Dan di sini ada contoh string app name sama dengan nah, sini ada make application-nya. Jadi di sini buat aplikasi nama atau nama aplikasinya. Oke, nah gitu teman-teman. Dan jadi untuk potongan konstanta ini pertama ada mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga memudahkan maintenance untuk membuat program. Nah, ini ada contoh kodenya, ada namespace std, ada integer main dan yang lain-lainnya teman-teman. Nah, oke. Di sini ada double seperti itu kodenya yang kita berikan di contoh tersebut. Nah, di sini ada integer max age 120, ada pengguna konstantanya juga, ada double radius sama dengan 5.0, double area sama dengan pi radius. Di sini ada contoh count area yang dengan radius adalah area n dan code nilai konstanta pi and next ada array statis, deklarasi dan inisialisasi. Oke. Di sini ada karakter array, ada yang benar-benar elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi statis menggunakan vektor untuk array dinamis. Oke. Di sini ada contoh menampilkan arraynya teman-teman. Dan ada deklarasi dan inisialisasi. Di sini ada integer number 5 sama dengan ada 10, 20, 30, 40 dan 50. Nah, jadi itu kelipatan puluhan yang pernah kita pelajari sebelumnya itu. Kayak di sini atau bisa dari 10 ke 20, 20 ke 40, 40 ke 50 gitu teman-teman. Di sini ada menambah elemen yang saat ini sesuatu mengubah nilai. Nah, ada numbers 0 sama dengan 10. Terus juga number 1 sama dengan 20. Nah, sini ada elemen, ada value, ada number 0 untuk mengasah elemen pertama, dan code number 2 untuk menampilkan elemen ketiga. Dan dari sini kita bisa menampilkan elemen dan mengakses elemennya teman-teman. Di sini juga bisa untuk deklarasinya gitu. Oke, di sini bisa menampilkan array for int i sama dengan 0, i kurang dari 5. Nah, ada i plus plus, ada code numbers i, terus bisa apabila ya seperti inilah contoh programnya. Nah, coba nanti kita lebih jelas. Sekarang
Nah, di sini ada deklarasi vector array dinamis. Nah, di sini ada include vector string names, untuk apa namanya, dot respect alias, ada names pushbox Bob. Jadi di sini untuk nambah di akhir elemen. Jadi untuk menghasilkan elemen string first sama dengan names 0, dan ada code names 1, dan di kedua sini bisa menghasilkan elemen pertama dan menambahkan elemen kedua, teman-teman. Nah, di sini apa namanya, kita bisa menampilkan vektor, dan di sini ada metode yang pertama ada menggunakan index. Nah, next apa namanya, kita contoh kodenya seperti ini. Array dinamisnya seperti fungsinya ada include stream, include vector, include spread, include dan yang lain-lainnya. Nah, sini ada array statis, kita masukkan nomor-nomor yang kita inginkan dan untuk elemen-elemennya. Nah, di sini ada for i dengan kurang dari 3 i plus plus 3 code number i, dan ada banyak lagi contohnya program seperti vector array dinamis yang kita bisa menambahkan di akhir itu elemennya. Nah, seperti fungsi tersebut. Nah, di sini bisa mengasah dan menampilkan contoh kayak vektor gitu, dan kita bisa next bisa ada input atau output pengguna. Nah, di sini ada output code. Di sini code kita bisa menginput program akan memberikan output hello world dan seperti itu, dan program akan memberikan output juga nilai during X nya, teman-teman. Nah, sini ada input token dan guideline. Yang pertama ada kin untuk input sederhana, dan ini digunakan untuk input tipe data dasar, dan yang kedua ada berhenti membaca pada spasi atau yang lain gitu. Nah, teman-teman, kayak di sana edge enter your edge, dan di sini ada guideline untuk input string. Yang pertama ada digunakan untuk input string yang mengandung spasi, kedua ada membaca seluruh baris hingga yang lainnya. Sini ada contoh kode
input menggunakan chain dan input menggunakan get lain ini. Nah, input menggunakan chain code bisa enter your edge, dan itu fungsinya. Dan seperti ini ke enter your edge bisa kalian bisa enter umur kalian, dan di sini bisa membersihkan sebelum lain, bisa menampilkan full name kita. Nah gitu teman-teman. Oke, untuk itu program akan menjalankan kode yang kita input seperti ini. Nah sini terdapat enter your full name, kita mengirim phone. Nah di sini ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modalitas kode seperti itu menggunakan debugging. Ada contoh programnya yang ada contoh fungsi sederhana dari dan fungsi dengan return value seperti itu teman-teman. Ada contoh fungsi dengan parameter return. Di sini kita bisa menambahkan fungsi tersederhana, fungsi dengan parameter, dan fungsi dengan return value. Nah di sini ada void create code hello world juga untuk fungsinya gitu. Nah agar program bisa memberikan output. Nah di sini ada main create dan return untuk memanggil fungsinya. Di sini ada void return name, ada code hello. Kita berikan isi nama kita dan program akan menampilkan output. Dan untuk itu di sini code itu yang seperti untuk di sini ada fungsi untuk main create alias untuk memanggil dengan parameter, dan grid juga grid untuk menggunakan. Ini ada fungsi dengan return value, dan di sini ada integer id number in a dan in b. Nah di sini kita bisa memberikan angka yang kita inginkan, contohnya a dan b. Nah di sini ada return a tambah b. Nah di sini kita bisa buat number yang kita inginkan. Lalu di sini determine register number 5 dan 7 kita masukkan. Nah di sini ada code dari hasil penjumlahan 5 ditambah 7 itu nanti kita bisa tahu dari output dari program itu sendiri teman-teman. Contohnya kayak fungsi dengan parameter return ini teman-teman. Nah di sini ada penjumlahan dari fungsi dengan parameter return di sini gambar integer integer b. Kita bisa menambahkan itu angka bisa dengan return penjumlahan a plus tambah b. Di sini ada perkalian multi ada integer x in y. Di sini ada determine 5 dari x sampai dengan 5 dan y sampai dengan 7 ya, seperti yang di atas itu ya. Karena membuat fungsi dan menyimpan hasilnya di variabel. Dan di sini ada in sum sama dengan a number x y dan integer product. Tapi dari sini ada menambahkan hasil dari hasil penjumlahan itu menjadi hasil 5 dan 7. Di sini ada source, scope, variable, lokal dan global. Nah, di sini menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Dua, hanya dapat diakses dalam fungsi atau blok tersebut, yang dihancur setelah fungsi setelah dieksekusi. Nah,
Dari ketiga variabel lokal kita bisa lanjut ke variabel globalnya. Yang pertama dijelaskan di luar semua fungsi yang berubah dapat diakses dari mana saja dalam program. Yang ketiga sudah pada selama program berjalan. Contoh kodenya ada di sini, ada contoh kode, ada include stream masing namespace std. Dan di sini ada variabel global bisa diakses di mana saja. Ini global value sama dengan 100. Di sini ada void show vector dari local value dan variabel lokal dalam fungsi show value. Di sini ada code local value dalam fungsi local value dan code global value dari fungsi global value sama ada seperti ini. Di sini ada variabel lokal main, dan main adalah integer lokal main sama dengan 200. Bisa di diartikan pada lokal yang main, variabel global value dari main juga. Nah, next ada namespace std dan alternatifnya. Nah, apa yang berbeda dengan namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan variabel fungsi variabel class tidak dibentuk dengan nama lain. Dalam C++ banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Dan contoh di fitur di dalam std-nya ada 4 teman-teman, yaitu std code, std string, ada std vector, dan std end. Di sini ada pokoknya banyak fitur standar yang disimpan oleh namespace bernama std-nya teman-teman gitu. Nah, dan di sini ada seperti itu, ada 4 jenis fitur yang dimana namespace bernama std-nya teman-teman. Berbenturan dengan nama buatan pengguna teman-teman. Jadi kita harus membuat ini agar tidak bisa berbenturan dengan nama pengguna kita yang buat. Ada pengguna asing namespace std. Cara paling umum asing namespace std in main dan code hello and nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan menulis kode lebih singkat, dan kekurangan kurang aman untuk proyek yang besar karena berpotensi terjadi konflik nama gitu teman-teman. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat. Nah, di sini bisa 3 mengakses tanpa asing namespace std. Cara explicit lebih aman yaitu menggunakan include stream, integer main, dan std code hello std and. Nah, seperti yang dijelaskan itu, yang pertama kita std code fitur ya yang banyak disimpan gitu ya std. Dan sini kita ada kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama ada tidak ada konflik nama. Yang kedua, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Untuk kekurangannya, penulisan lebih panjang teman-teman. Nah, di sini ada kita next. Di sini ada masih sama materinya alias namespace alternatif praktis. Di sini ada alih-alih menulis std _2 terus menerus, tidak kita bisa memberi hasilnya teman-teman. Tidak ada zona pemrograman purpose include stream, namespace io, dan std. Nah, determine ada std bisa terus menerus bisa memberi alias
nama space IO sama dengan STD. Nah, di sini ada injection main IO code menggunakan alias patch IO and untuk kelebihan metode namun tetap aman teman-teman. Di sini ada metode cocok untuk program kecil, ada proyek besar, ada proyek sederhana. Ada kelebihan, singkat, aman dan terkontrol, dan kekurangan. Dan di sini ada step code langsung, proyek besar library, aman terkontrol dan lebih panjang gitu teman-teman. Ada alias spec, proyek sedang, singkat dan aman, yang membuat alias karena kita latihan konversi suhu untuk program untuk mengonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Rumus Celsius ke Fahrenheit adalah F sama dengan si pangkat 9/5 tambah 32. Nah, di sini ada rumus juga Fahrenheit ke Celsius, ada C sama dengan F dikurangi 32 pangkat 5/9 gitu teman-teman. Nah, di sini terserah kalian. Apa namanya? Pakai program ini buat atau tidak. Nah, di sini ada kalkulator sederhana. Nah, program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Nah, di sini gunanya untuk kita menggunakan aplikasi gitu. Yang ketiga poin ini menerima dua bilangan dan operator, contohnya tambah, kurang, bintang dan garis miring. Nah, sini ada melakukan operasi sesuai kalkulator yang dipilih dan menampilkan hasil operasinya teman-teman. Ya, kita lanjut ke programnya. Di sini kita akan jelasin tentang programnya. Di sini yang pertama ada include string. Nah, di sini ada asing dan STD, dan di bawahnya ada fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Ada Fahrenheit double. Perhatikan untuk operasi Nah, di sini ada fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius double. Fahrenheit ini bisa kita copy dan nah, di sini ada code konversi suhu and code 1 Celsius ke Fahrenheit, dan yang ke 2 Fahrenheit ke Celsius and. Nah, di sini ada code pilihan. Oke, di sini ada cois 1 dan masukkan suhu dalam Celsius. Nah, yang Celsius kita masukkan berapa, dan code Fahrenheit to Fahrenheit Celsius and as if
cos sama dengan 2, double Fahrenheit dan masukkan suhu dalam Fahrenheit, Celsius terus Fahrenheit, and di sini ada code pilihan tidak valid handle gitu jikalau kita salah. Di sini ada konversi suhu skenario yang pertama. Di sini ada 1 Celsius ke Fahrenheit, yang kedua Fahrenheit ke Celsius. Pilihan 1 masukkan suhu dalam Celsius 100, yang Fahrenheit 212. Nah, di sini ada konversi suhu skenario ketiga. Di sini ada Celsius ke Fahrenheit, 2 Fahrenheit ke Celsius. Pilihan 2 masukkan suhu dalam Fahrenheit 32 Celsius. Itu teman-teman. Nah, di sini ada yang ketiga, itu konversi suhu yang pertama Celsius ke Fahrenheit. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, contoh programnya. Nah, untuk contoh program C++ sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masukkan angka operator, masukkan angka pertama yang pertama, dan masukkan operator juga. Dan di sini ada carop. Oke, di sini masukkan untuk sederhana, masukkan angka pertama, ini outputnya masukkan operator, contohnya kayak tambah, kurang, ya seperti itu. Dan masukkan angka kedua. Nah, di sini ada evaluasi switch off gas plus code hasil kurang A tambah B and null break. Nah, di sini ada case itu kode hasil A sampai B and null break. Oke, di sini ada case kode hasil tadi itu break, case, dan if else juga ada, seperti kita pelajarin materi sebelumnya. Oke, di sini kita bisa nah, jika program error dia akan membagikan noli atau errornya. Dari sini kita kosong, di bawah lagi ada operator tidak validnya teman-teman. Oke, di sini mungkin ada yang skenario yang kedua, kalkulator sederhana. Masukkan angka pertama dari 10, dari sepertiga. Di sini ada perkalian. Di sini ada skenario 4, ada operator salah. Di sini masukkan dua angka kedua 0 dan error untuk pemilihan 0. Oke, di sini untuk kalkulator sederhananya, memasukkan angka pertama 10, masukkan operator mau ditambah atau kurang, kali, atau bagi gitu. Oke, seperti itu. Di sini ada catatan belajar, di sini ada switch off
Perintah ini digunakan untuk mengecek isi variabel O lebih rapi daripada menggunakan banyak if else ketika kita hanya mengecek satu variabel yang sama berulang kali. Nah, di sini ada double. Pada tadi ini digunakan agar kalkulator bisa menghitung angka pecahan. Misal 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Jika menggunakan integer, silakan dibulatkan menjadi 2 saja, teman-teman, gitu. Oke. Di sini kita bisa belajar gitu. Yang pertama kali untuk ke pantai. Nah, cukup sekian dan terima kasih.